Oke, ya kembali di podcast kali ini Pak ya. Kali ini kita akan bahas mengenai trailer Sri Asih yang kabarnya ini masih diperbincangkan oleh para rakyat bumi langit Pak ya. Dan ini jelajah kita udah kedatangan seperti biasa Bang Onta dan Jagoan Kancil. Halo Bang Onta. Halo, thank you. Undang aku terus di pembahasan bumi langit ya. Aku senang banget bisa ngebahas tentang para superhero Indonesia. Dan thank you loh buat kau juga. Sekarang udah lumayan rajin ya bahas tentang superhero Indonesia ya. Aku senang banget akhirnya ada teman lagi. Ya Pak, aku juga aja Pak. Aku juga aja ya. Bumi Super Indonesia. Aku baru tamat komik Virgo. Bagus banget, sumpah gua nangis. Virgo bagus anjir. Dong. Virgo banget anjir. Serius bagus banget. Mau beli selanjutnya deh. Dan juga ada Kak Kiel. Ini adalah fansnya Virgo. Halo Kak Kiel. Halo semuanya. Thank you banget udah diundang nih di podcastnya. Baru pertama kali diundang kayak gini nih. Ya. Halo semuanya, aku Kiel dari Virgo Just Official. Yes, jadi Kiel ini adalah admin dari Virgo Just Official ya. Yang resminya gitu. Dia adalah orang di balik Migo, admin Virgo. Yes, betul sekali. By the way Pak ya, ini kan aku kan baru pertama kali ketemu Kak Kiel pas kemarin, yang space Twitter kemarin. Yang kita bahas di asik kemarin. Iya. Teori lumayan nih, ya udah aku undang aja lah. Mantap. Trailer Sri Asih yang mohon maaf ini cukup bombardir banget sih. Jujur aja gue sebagai pecinta senang kamis ya. Oh my god, bagus banget aja menurut trailer Sri Asih kali ini. Menurut kalian nih, aku mau tanya ke Kak Kiel dulu nih, karena baru pertama kali join ya. Menurut Kak Kiel gimana untuk soal trailer Sri Asih ini? First impression. Ya Kiel ini kan diundang dia ke launching screeningnya ya. Iya. Aku bareng teman-teman dari KRB, ada nonton dulu juga, ada Jagat First itu. Ada Jago Bumi juga ya. Kalian nonton di bioskop sambil pengumuman cast, ketemu sama Pevita, Bang Joko Anwar, Mbak Upi, Jeffrey Nicole, Reza Rahadian, semuanya ya. Lengkap. Aduh, seneng banget ya. Jadi kan waktu itu tuh diputernya 2 kali ya pas perilisan trailer. Yang pertama itu benar-benar kami semua nganga, teriak, speechless, gak yakin kalau hari ini tuh kejadian. Terus, beneran nih, perjuangan 3 tahun nunggu buat yang sekeren ini. Keren banget, sumpah. Aku yang di rumah aja, iya sih, aku yang di rumah aja heboh sendiri gitu kan. Apalagi mereka nonton di layar bioskop yang gede gitu trailernya ya. Kelihatan semuanya jelas, detail. Terus nontonnya juga rame-rame, ada artisnya ikut, gila itu pasti excited banget sih. Itu reaksinya wow, yang bagian akhir-akhirnya sih. Bagus. Iya, apalagi pas setelah superhero landing kan ada adegan fighting yang pakai kain merahnya kan, yang dia muter sep. Yeah. Terus kain merahnya ke sini kan. Itu gila buset. Terus pas di akhir tuh yang bagian Pevita, biasa aja dong lihat saya. Iya benar. Gak bisa biasa aja gitu. Pinter ya mereka naruh adegan itu di trailernya, itu pinter banget ya. Kayak yang di teaser kemarin kan ada dialog kedatanganmu sudah ditunggu Sri Asih. Itu kan yang bikin orang-orang bener-bener memang udah ditunggu nih. Terus yang setelah ini trailer malah kayak gitu. Jangan kaget dong ngelihat saya. Biasa aja. Mereka pinter naruh adegan itu di trailer, pinter banget bikin mancing reaksi dari penonton ya. Adegan itu nggak mereveal apapun, nggak nge-spoilerin apapun, tapi keren banget. Pevita cuma ngomongin jangan kaget dong lihat saya, biasa aja. Itu adegan biasa banget, maksudnya nggak ada spoilernya gitu, biasa aja, cuma ngomong doang. Keren banget, pinter banget taruhnya di situ. Aduh, aku juga lihatnya dulu Pak. Kalau seandainya aku di bioskop saat itu, aku lompat nih Pak. Lihat di sini. Saya bakal lompat di situ. Jakarta jauh. Aduh, Bang Jafar enak. Ini Kak Kiel kan kemarin aku lihat dia ini videonya sama Kak Pevita. Anjing sama Kak Pevita loh. Satu layar. Pevita mau jadi Virgorges, mau gabung Virgorges katanya. Bagus, jangan-jangan Alana di film nanti Virgorges juga, ayo loh. Waduh. Tapi kalau di komik memang Alana pernah nonton konsernya Virgo kan? Iya pernah ada.
Di Dewi Keadilan ada kan bagian akhirnya itu ya. Iya, ada. Yes. Tips buat Sri Asih X Virgo ya. Tapi Pak, untuk komik X itu kapan Pak ya? Untuk jagoan X yang ini, Virgo sama Alana. Itu kapan ya? Gue gak ada info itu. Ya kan X ya? ya itu nanti dong. Ini aja Dewi Keadilan baru rilis satu persatu dong. Iya. Kan biasanya sih mereka begitu mereka merilis info langsung itu sih. Langsung dijual sih biasanya. Kayak kemarin Dewi Keadilan baru 2 minggu tiba-tiba langsung pre-order dan segala macam. Kita tunggu aja Pak ya. Karena aku masih penasaran nih di komiknya itu Alana sama Neganis papasan Pak. Keren ya. Keren. Mantap. Tapi kita akan bahas mengenai trailer Sri Asih yang cukup menegangkan ini. Kalau kita udah tahu dari perspektifnya Kak Kiel, sekarang ke Bang Onta. Karena gini, mohon maaf nih, aku lihat reaksi dari Bang Onta itu kayak reaksi semua rakyat Bumi Langit dan terutama gua sebagai content creator itu mewakili kita semua, Pak. Sorry to say sih, mewakili kita semua. Lo kan gini kan ya. Jadi gini, aku tuh inget sama Ganendra, itu adegan itu bener-bener hektik banget, ada banyak banget yang keluar di sini gitu kan, karena pertama kali Mbak Christine Hakim dia nyebut nama Jaga Bumi gitu kan, akunya langsung kaget gitu kan, terus habis itu sekian detik kemudian Alana kan ada adegan begini kan, dan itu mirip sama yang Ganendra di komik Jaga Bumi kan ada gitu kan, ada kan? Iya kan? Iya. Dan di situ mulutku teriak Jaga Bumi kagetnya, tapi badanku ngerespon ininya gitu loh. Aku jadi kagetnya 2 kali di bagian Ganendra itu sama bagian Jaga Bumi. Jadi ini otomatis jadi kayak parah sih. Dan itu tahu nggak, ada banyak banget yang kaget karena aku bahasanya kurang difilter ya waktu itu. Karena gini loh, aku tuh kaget memang. Kalau aku memang aslinya bahasaku kotor kan, biasanya tiap hari juga bahasaku agak-agak kasar. Cuman kalau di video aku memang berusaha sebisa mungkin buat nggak apa ya namanya, buat ngefilter. Soalnya kan aku lihat yang nonton juga banyak anak-anak gitu kan. Tapi itu aku nggak sadar ngomongin kayak gitu. Terus waktu aku edit pun nggak aku edit, man. Aku langsung, soalnya itu aku ditungguin. Kan ya kita mau bikin grup reaction kan waktu itu kan. Iya. Di grup Rumah Jagoan. Jadi aku langsung udah nggak bagian mana nih yang cut, bagian mana. Udah aku gabungin dibikin upload langsung. Habis itu aku langsung hubungin mereka, ayo kita bikin grup reaction. Soalnya kasihan mereka pada nungguin. Mereka pada bilang, ya kita nungguin Bang Onta upload reaction aja dulu nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Kan mereka padahal udah heboh, pengen lihat kan kasihan. Jadinya nggak aku edit, dan aku waktu nonton baru sadar, ya ampun aku ngomong kayak gitu. Kan fun fact-nya Bang Onta ngerekam opening itu duluan kan ya, sebelum jam 3. Iya, aku ngerekam opening jam 1, sama aku bikin thumbnail. Aku pura-pura aku bikin 2 thumbnail. Yang pertama kaget kayak gini kan. Terus yang keduanya agak-agak kecewa karena aku mengharapkan ada 2 reaksi yang mungkin berbeda gitu kan. Apakah aku kecewa lihat trailernya, apakah aku itu gitu kan. Tapi setelah lihat trailernya bagus, aku pilih yang kaget gitu. Meskipun kelihatan fake banget ya di thumbnailnya. Soalnya itu aku belum lihat trailernya itu. Soalnya kan ngedit thumbnail lumayan lama, Pak. Ngabisin waktu. Iya. Jadinya aku bikin dulu thumbnailnya, aku edit dulu openingnya gitu kan. Habis itu tinggal bikin reactionnya doang, campurin jadi satu udah kelar. Makanya bisa cepet. Itu maaf nih, gue baru pertama kali mulai Bang Onta bangsat. Anjir, mantap. Oke, semuanya ya, maaf ya. Aduh, kaget semua, gue kaget karena biasanya Bang Onta tuh enak loh omongannya. Gini. Kefilter lah, kayak seperti Bang Onta tadi bilang. Anjir, sama kayak Bang Eka, Bang Eka juga gitu, bangsat juga. Mantap. Brengsek segala macem itulah ya. Keluar semua, Pak. Ya, tapi aku juga tuh kan aku bikin tuh video reaction. Pas nonton langsung di bioskop. Gelap sih, emang gelap. Duh, boleh sih langsung didengerin kayak teriak dengan ambience di dalam bioskop tuh kayak gimana, seru banget. Ada yang kata-kata kasar segala macam itu keluar sih. Karena ekspektasi kita tuh
iya nggak segitunya gitu ekspektasi kita. Sama Bumi Langit, iya. Kita memang sebagai rakyat Bumi Langit, kita memang mendukung dan kita cinta dan kita excited memang. Cuman kita tergila-gila kayak gini pun kita udah naruh ekspektasi seberapa, kita nggak bener-bener langsung kayak misalnya ekspektasi ini bukan ngomongin orang lain ya, tapi ada temanku yang dia fans Marvel gitu kan, nonton Doctor Strange Multiverse of Madness, itu ekspektasi dia udah berlebihan. Aku pengen ada Illuminati, aku pengen ada Deadpool di situ, pengen ada Wolverine di situ, pengen ada ini, pengen ada itu. Begitu nonton kecewa karena semuanya tidak sesuai ekspektasi. Padahal menurutku ya nggak mungkin juga men, segala macam Wolverine, Fantastic Four, Deadpool, Spider-Man dikeluarin di film Doctor Strange, itu bukan film Avengers gitu kan. Itu kalau menurutku jagoan-jagoan kayak gitu pantasnya dimasukinnya ya ke film yang begede, big budget Avengers langsung gitu kan. Jadi ekspektasinya menurutku ya terlalu berlebihan sih menurutku kalau ngarepin itu semua. Makanya aku sama teman-teman rakyat Bumi Langit juga kita naruh ekspektasinya ya biasa aja gitu loh. Ekspektasi kita mereka menaruh Dewi Api dan segala macam, kita nggak nyangka kalau bakalan beneran. Aku nyangkanya itu Dewi Api bakalan ditis kayak Kiwi Lawuk di Gundala. Iya. Bakalan muncul di bagian pojok paling akhir udah gitu doang gitu loh. Soalnya udah ada Dokter Setan men. Iya. Belum lagi tiba-tiba mereka ngangkat tentang jaga bumi. Itu pikiranku langsung kemana-mana. Dari yang ekspektasinya segini nih ya, dinaikin nih sama Bumi Langit pas nonton teaser trailernya. Dan itu aku lihat semua resensinya tuh kacau sih, semua fans media kacau sih, itu teriak semua. Kan di kalau nggak sih di Instagram Cinema 21 kan mereka rilis ada yang Pevita Pierce sama aktor artisnya kan reaksi kan. Biasa coba sama Pevita tawa-tawa aja. Tanya kayak Mbak Upi di sebelah mukanya tegang banget. Dia kan nggak bikin reaction dong, dia yang edit trailernya kan, jadi dia tahu trailernya kayak apa, warna sutradaranya. Cuman mungkin dia tegang saat itu, gimana nih reaksi penonton atau gimana nih jadinya kayak gimana nih gitu. Tegang banget ya kan. Tapi Vita enjoy aja di situ lihat. Wih asik, aku keren banget ya. Mungkin bukan kayak gitu kali ya. Tapi senang sih. Aku ngelihat para aktor-aktor Bumi Langit ini benar-benar mereka itu bukan sekedar kerja gitu loh, paham gak sih? Mereka benar-benar excited sama peran yang mereka mainkan, baik itu Abimana, baik itu Pevita Pierce gitu kan. Baru 2 film doang, jadi aku baru nyebut 2, Abimana sama Tara Basro. Excited banget man. Fun fact-nya ya, ada jaga bumi, dia bikin apa itu di komik, waktu dia datang nyuruh beberapa orang tanda tangan, itu semua orang tanda tangannya Abimana, Adisti Zara, terus siapa gitu kan. Tara Basro tanda tangannya Merpati. Iya, karakter Merpati. Oh iya, dia Merpati ya. Oh iya. Di situ lucu banget. Aku lucunya dia bener-bener ya tanda tangannya Tara Basro, cuman di bawahnya ditulisin Merpati. Kalau yang lainnya kan Abimana gitu. Aku senang sih ngelihat para aktor ini benar-benar excited sama peran yang mereka mainkan gitu loh. Aduh, tapi kalau aku sih melihatnya Bang, untuk melihat trailer Sri Asih yang kemarin, itu trailer marketingnya itu sama kayak MCU, sama seperti Spider-Man No Way Home. Kan mereka juga bikin tuh untuk trailer kedua kan dirilis pada saat di bioskop, preskon, mereka preskon juga. Oh bagus, mereka bikin kayak gini dan reaksinya bagus Pak. Gua gak nyangka, serius gua gak nyangka. Aduh, beruntung banget di Jakarta. Aduh, please ya Bumi Langit kalau undang kita ya ampun. Aku sering banget dong diundang-undang ke Jakarta. Cuman kan jauh men. Jauh. Yes. Men. Astaga. Aku naik kereta aja berapa jam? Ada 6 jam kali. Kalau di Jakarta ada Indonesian Comic Con ya. Acaranya kenapa di sana semua? Gak keliling ke kota mana ke Jakarta, aduh. Kau orang mana sih Mario? Surabaya aku Bang, Surabaya. Surabaya bener ya. Ini mereka lagi mau ngadain itu nih roadshow ke Jogja sama Solo. Jogja sama Solo baru 2 doang. Tapi aku yakin pasti nambah kota lagi. Kalau menurutmu gimana Mario trailernya? Kalau aku Pak, setelah nanti lihat di YouTube Pak ya, karena nggak bisa ke sana. Bagus itu. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, sumpah. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi karena satu, musik sih. Musik untuk trailer Sri Asih bener-bener ngebawa feel-nya Pak. Oh my God. Muse gila, aku suka banget sama band Muse. Cuman
kayaknya aku baru pertama kali dengar lagu ini gitu kan. Cuman aku suka banget dulu waktu zaman-zaman aku SMA. 20 tahun yang lalu. Oh, band Muse. Oh, lagu band Muse itu band luar. Band Muse, Feeling Good namanya. Aku mau download lagunya deh karena aku lagunya Ingat bagus gak sih? Teasernya Gundala dulu juga pakai lagu luar kan. Lagunya Eternal yang dipakai di Eternal juga, yang dipakai di trailernya Eternal namanya. Makanya waktu nonton trailernya Eternal aku bentar. Oktober harus bagus nih. Harus hari pertama jam pertama. Kamu tahu gua harus hari pertama jam pertama lah. Yang di Jakarta duluan sih kayaknya. Ya. Jakarta duluan ya. Biasanya gala premier duluan sih. Gala premier biasanya duluan sih kayaknya. Ke spoiler duluan kita Maya belum. Enggak dong. Usaha jangan spoiler ya. Kayak waktu Gundala kayaknya mereka tetap anteng tuh sama spoiler tuh. Cukup ya. Aku juga mau bahas ini sih mengenai trailer si Asi. Aku mau tanya sih. Aku kan juga penasaran sih sama karakter si Tangguh. Mohon maaf, Jeffrey Nicole di sini jauh lebih badass karena di teaser kan dia kan kayak cuman karakter yang nyamperin warga doang, lari di sebelah kapal. Tapi di sini dia ada dengan fighting, Pak. Ini udah, apa jangan-jangan tis-tisnya Sembrani bakal dimunculin sini dari awalnya mungkin karena kan ini aku lihat ini mungkin building up-nya sama kayak si Tara Basro kemarin yang jaga di komik dia dapat mati, tapi di sini dia hanya sebagai wujud manusia doang. Nah, menurut Bang Onta nih apakah Tangguh di sini? Mungkin di endingnya, teori Bang Onta nih, apakah jangan-jangan di ending dia akan punya suitnya si Sembrani atau enggak nih? Kayak ciri khasnya MCU ngetis gitu loh. Iya, kita langsung aja ya. Menurutku enggak. Okay. Bumi Langit kayaknya sayang banget sama para karakternya dan kayaknya Sembrani disiapkan untuk proyeknya sendiri. Itu kalau tebakanku doang ya. Dan begini loh, untuk Sembrani ya. Sebenarnya untuk karakter ini memang harus ada, entah itu yang main Sembrani atau enggak kan, entah itu jadi yang dimainkan atau Tangguh atau enggak. Soalnya kan di sini kan memang ada tentang Prayogo dengan kerusuhan yang ada di rumah susun gitu kan. Terus juga Alana harus menyelidiki tentang kisah itu. Jadi kalau misalnya ada jurnalis yang ikut menyelidiki kasus itu, ya memang make sense, memang harusnya ada karakter itu jurnalis. Dan karakternya Tangguh di sini kan sebagai seorang jurnalis yang menyelidiki kasus itu dan juga sebagai sidekick-nya Alana ya kan. Sidekick-nya Alana ada 2 ya. Jeffrey Nicole sama Dimas Anggara, kelihatan ya? Iya, ada. Yes. Nah, dan iya peran Tangguh di sini hanya sebagai itu, hanya sebagai pion-pion yang ikut membantu doang gitu kan. Urusan apakah nantinya dia bakalan jadi Sembrani itu bukan urusannya film Sri Asih, sebenarnya kayak gitu. Bisa aja sebenarnya ini dikasih ke karakter lain, misal anggap aja karakter namanya Agus atau siapa gitu kan. Nanti kan bakalan jadi PR. Misal di film selanjutnya si Agus ini harus kelihatan lagi nih, harus diapain nih gitu kan. Kalau tiba-tiba ngilang di satu film, tiba-tiba film selanjutnya hilang doang, kan justru aneh kan. Terus juga mereka harus ada PR lagi buat memperkenalkan Tangguh gitu kan. Daripada kayak gitu mending gabungin aja ya kan. Tangguh muncul di sini, toh Tangguh itu kan memang dia jurnalis ya kalau di komiknya ya. Dia memang seorang jurnalis, jadi ya pas adegan itu memang buat Tangguh. Posisi itu memang buat Tangguh aja. Tapi seperti yang aku bilang tadi, urusan apakah dia jadi Sembrani atau enggak itu bukan urusannya film Sri Asih. Peran Tangguh di situ hanya sebagai pion-pion yang ikut membantu pergerakan cerita dan ikut membantu Sri Asih aja kayak gitu. Oh, oke. Kalau dari Kakiel gimana untuk soal Tangguh ini? Mungkin ada pendapat lain mungkin? Ngomong Tangguh ya. Jeffrey Nicole pas kemarin selesai nonton trailer dan lain-lain sebagainya, aku sama Angga dari Jago Bumi itu minta tanda tangan dan mau tahu nggak dia tanda tangan di mana? Di mana? Di bawah karakter Sembrani. Oh, lucunya. Dia coba ngecoh gitu kan? Di postingan Bang Onta tuh. Jeffrey Nicole komen di postingan Instagram tuh, dia bilang emangnya Tangguh cuma satu doang ya, dia bilang kayak gitu. Ya ampun, nggak ada, udah itu doang. Jeffrey Nicole, Anda itu harus berusaha lebih keras lagi untuk mengecoh kami. Yes. Itu kaget loh Pak, postingan Bang Onta ya di story-nya. Anjir, Jeffrey Nicole. bagus. Thank you tapi udah komen. Ini udah apa ya? Aku lihat sih semua aktor-aktrisnya sih ini bisa menarik hati para fans, itu aku suka sih dari itu impresinya. Oh,
Nama-nama semua sih kalau aku lihat dari segi presscon yang kemarin. Jadi aku lihat pressconnya itu bukan hanya sekedar mempromosikan si Asi doang, tapi mendekatkan ke para fans juga. Itu aku suka sih di sini. Bagus Bumi Langit. Bumi Langit aku suka sih di situ sih. Apa yang sebenarnya itu anjir. Kalau aku mau tanya ke kalian nih, dari semua trailer si Asi yang udah ditunjukkan kemarin, yang favorit kalian apa sih yang buat kalian tuh loncat sama mau kalian berteori secara liar tuh apa? Udah pasti Jaga Bumi sih. Soalnya gini loh, kalau kita membahas Jaga Bumi, begitu mereka menyebutkan kata, begitu Ibu Christina Hakim, Eyang Mariani namanya. Fun fact ya, Ibu Christina Hakim di sini berperan sebagai Eyang Mariani. Nama Mariani itu kemungkinan, kalau tebakan gue doang, itu diambil dari nama Mimi Mariani. Aktrisnya Sri Asih tahun 1954. Ya, jadi kan Sri Asih dulu pernah dibuat film tahun 1954 dan Sri Asih diperankan oleh Mimi Mariani. Nah, di sini Christina Hakim berperan sebagai Eyang Mariani. Jadi aku langsung mikir, oh ini tribut buat ke arah sana mungkin kan ya. Soalnya kalau di Gundala kan ada karakter yang namanya Teddy kan. Iya, iya. Oh, iya. Yes. Ya, dan Teddy itu adalah bisa dibilang tribut untuk Teddy Purba, pemeran Gundala yang pertama sebelum Abimana. Jadi dilanjutkan di sinilah. Dan begitu aku denger Eyang Mariani ini nyebut tentang Jaga Bumi, pikiranku langsung kemana-mana, langsung ke Gundala, langsung ke Virgo gitu kan, karena ternyata ada organisasi rahasia bernama Jaga Bumi, dan organisasi ini kalau di komiknya kan memang memang organisasi yang udah ada sejak zaman Jawara. Udah ada sejak Mandala gitu kan, memang disiapkan untuk melawan organisasi Mata Malaikat, dan orang-orang di sini terus-menerus menjaga rentetan superhero, apa sih bahasanya, generasi superhero dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga siapa itu Sri Asih selanjutnya, siapa Godam, siapa Maza, dan yang lain-lainnya. Dan ini langsung bikin aku mikir, jangan-jangan Pak Agung di film Gundala Pak Agung ini kan di film Gundala Bang Joko Anwar pernah bilang kalau Pak Agung ini sudah sejak lama mencari keberadaan Sancaka gitu kan. Aku langsung mikir, jangan-jangan alasan Pak Agung nyari Sancaka itu, ya nggak sih? Jadi kayak terus di bagian akhir juga waktu Abimananya, waktu Sancakanya bener-bener mau ngeluarin petir dan Pak Agung lagi disandra sama Pengkor dan yang lain-lainnya, Pengkor langsung itu semua ada dalam diri kamu, dia bilang kayak gitu kan. Dan artinya Pak Agung tahu maksud semuanya, dia tahu semuanya gitu kan. Dan aku langsung mikir, wah jangan-jangan memang Pak Agung ada hubungannya dengan ini semua gitu kan. Dan aku nggak berhenti di situ, aku juga langsung mikir, jangan-jangan Ganendra di Virgo and the Sparklings gitu kan. Soalnya Ganendra di Virgo and the Sparkling kan juga dia bergabung dalam suatu kelompok rahasia, dan dia di sana mencari bibit-bibit jagoan remaja. Salah satunya yang ketemu adalah Virgo gitu kan. Ini otomatis dengan kemunculan kelompok Jaga Bumi di sini otomatis nyambungin semuanya gitu kan. Iya. Bikin aku mikir, nanti kira-kira di seriesnya Tira siapa gitu kan. Nanti kira-kira di filmnya Godam siapa gitu kan. Soalnya kalau setidaknya di Virgo kita udah tahu siapa ya, Ganendra lah yang paling tepat posisinya lah ya. Begitu. Itu momen di trailer yang bikin aku bener-bener pecah banget lah. Oke. Jaga Bumi ya. Ya sih, aku baca 5 volume aja itu udah tegang sih, Pak. Itu era Jawara, artnya bagus sih, ceritanya juga antara perang ini, kerajaan Godam lah, kerajaan apa itu? Aku lupa tuh kerajaan Godam. Iya, ada perang 3 kerajaan ya. Jadi kerajaan Godam sama kerajaan Wiba. Kerajaan Wiba itu kerajaannya Aquanus sama bocah Atlantis. Ya. Nah, Aquanus pertama sama bocah Atlantis itu kakak adik kan. Mereka berdua kakak adik. Ya. Aku penasaran sih, Pak. Kalau misalkan Bumi Langit, Aquanus, aku mau lihat sih Aquanus. Karena kan air nih, mohon maaf nih. Indonesia bisa nggak bikin air? Karena air itu paling sulit. Sulit tuh air. Makanya aku mau tahu Bumi Langit nih. Mohon maaf nih, berbagai macam film Indonesia kayak film pendek segala macam, itu airnya kurang realistis sih. Tapi aku juga optimis karena Bumi Langit kan juga pernah bikin CGI Gundala dengan patternnya begitu realistis loh, Pak. Untuk patternnya Gundala tuh realis banget, bahkan sampai pernah dibedah sama Chandra Liao, itu petirnya benar-benar realis banget sih untuk si Gundala ini. Makanya ada juga aku juga optimis banget sih kalau misalkan Aquanus mau dibuat nih. Wah, mulai sih CGI nyampe ke Indonesia nih. Ngomong-ngomong soal CGI ya, di trailer Sri Asih itu kan kita lihat ada adegan pertarungan Sri Asih sama Dokter Setan gitu kan. Dan Dokter Setannya itu berubah jadi asap lagi, itu bagus loh.
asap hitamnya itu benar-benar bagus CGI-nya loh. Meskipun aku cuma lihat beberapa detik di trailer doang, tapi yang jelas di film pasti kan panjang ya. Itu waktu aku lihat di trailer tuh bagus sih. Dan Mbak Upi bilang itu sebenarnya belum selesai karena kan waktunya masih ada gitu kan, masih ada sebulan lebih sebenarnya karena dia edit itu selesai beberapa hari sebelum trailernya keluar karena kan harus masukin lembaga sensor dan segala macam harus dikirim dulu. Jadi ya itu belum selesai CGI-nya sih. Dan kalau aku perhatikan memang ada color grading yang bahkan berbeda dari teasernya kemarin. Yes. Di adegan yang sama aku perhatikan, oh beda ini. Aku bandingin bagian teaser sama trailer adegan yang sama, tapi kelihatan beda ini. Lebih bagus yang di versi trailer. Jadi mereka memang lagi memperbaiki sambil jalan lah. Bagian superhero landingnya juga beda. Lebih bagus yang di trailer. Ya, tapi dibagusin lagi gitu kan. Yes. Kayak pencahayaannya ditingkat lagi Pak. Kayak awal teaser gelap, di sini kayak agak lebih cerah gitu. Oke lah. Ya terutama untuk adegannya Dokter Setan ya. Dokter Setan benar-benar di teaser awal agak kurang kelihatan gimana gitu kan. Cuman batu merahnya doang yang menyala. Atau mungkin itu sengaja kali. Merekanya memang sengaja mau fokus ke batu merahnya di sini doang biar orang-orang itu siapa kali. Yes. Mungkin kayak gitu kali ya. Oh yeah. Tapi setelah orang-orang udah sadar di trailer jernih semuanya, lebih jelas kelihatan. Mungkin kayak gitu kali. Oke, jernih dan juga ada di hadapannya ada sisi asli. Jadi ini momennya fightingnya nih. aku kaget lepas karena gini, mohon maaf dari Taki Bumi Langit. Mereka itu udah berteori bahwa ini adalah Reza Radian ini akan di balik topeng si Dokter Setan. Nah, dari Kak Kiel nih, apakah benar ini adalah Reza Radian yang sebagai polisi korup yang katanya korup sini Pak? Menurut Kak Kiel gimana? Kalau aku sebenarnya agak 50-50 ya. Karena aku lebih percaya plot twistnya tuh yang jadi Dokter Setan teman sasananya Alana yang lawannya si Randy Pangalila yang peranin Mateo. Karena kalau dilihat tuh dari detail tato ada gambar burung hantu dan bentuknya sama topeng gitu topengnya. Ya, topengnya si Dokter Setan tuh mirip burung hantu. Jadi mungkin aku lebih percaya ke itu sih. Soalnya si Reza Radian di sini jadi Jatmiko ya. Si Jatmiko ini juga kita lihat ada beberapa polisi yang kayaknya dikendalikan sama Prayogo. Yes. Ya kita nggak heran di situ Prayogo dia nongkrongnya bareng sama Gazul sama Ganda Hamdan men. Udah nggak heran lagi. Iya, vibe-nya pengkor banget sih. Tapi dia lebih nggak terkendali gitu loh. Si Prayogo ini nggak terkendali. Dia benar-benar kayak bengis kayak ya itu memang ketara banget kalau dia jadi budaknya Batu Setan sih. Orang yang jadi budaknya Batu Setan dia benar-benar nggak terkendali emosinya, benar-benar penuh amarah, penuh kebencian, bengis gitu kan. Jadi memang kelihatan banget sih dari vibe-nya dia ya. Cuman ya itu kayaknya kelihatan banget kalau mereka ini mengendalikan kepolisian karena ada Ganda Hamdan dan juga ada Gazul gitu kan. Tapi Jatmiko, Reza Radian kayaknya nggak kayak gitu. Dia beda sama polisi yang dikendalikan sama siapa? Sama Prayogo di situ. Si Jatmiko kayaknya beda sendiri. Dia kan tanya sama Alana. Alana tanya sama dia, kenapa kau nggak ikut dukung Prayogo aja? Dan si Jatmiko bilang, nggak bisa lah, dia nggak bisa dibayar pakai uang lah istilahnya lah. Dia nggak sejalan sama Prayogo. Jadi kayaknya vibe-nya ini polisi yang baik sih. Maksudnya dia ada di pihak yang benar gitu kan. Dia tetap berjuang untuk keadilan. Kayaknya kayak gitu sih yang aku nangkep sih. Dan jujur ya, sama Alana nggak sih? Jadi kayak mereka berempat gitu kan. Si Alana bareng sama Dimas Anggara dan juga Jeffrey Nicole. Sama akhirnya si itu Reza Radian ikut gabung. Jadi mereka berempat kayaknya kayak gitu sih. Waktu aku mikir Reza Radian tiba-tiba udah kayaknya dia baik deh di sini ya, apalagi polisi. Aku jadi mikirnya langsung ke Bayangkara. Bayangkara kan dari kesatuan kepolisian juga kan, dia salah satu jagoan juga. Jadi jangan-jangan ini bakalan di-develop ke karakter Bayangkara di kedepannya. Atau mungkin Tora, bisa aja. Tora juga dari polisi juga kan, Tora jadi anggota kepolisian juga. Waduh. Kalau gitu sih berarti teori fans kegeser semua nih, semua duduk ke Reza Radian. Ternyata waduh.
Si ini Pak ya, yang kita anggap dia adalah Matutu, ternyata bukan. Di sini malah Tutu Dokter Mateo. Setan. Aduh. Tapi aku mikirnya dokter setannya dua sih. Si Mateo sama bapaknya. Soalnya bapaknya kelihatan lagi ngelus-ngelus kalung kayak gitu si Prayogo. Si Surya Saputra itu dia lagi ngelus-ngelus kalung. Jadi meskipun kalungnya nggak diperlihatkan ya kan ditutupin dilus. Kayaknya iya itu kayaknya mungkin ada sesuatu yang terjadi sama bapaknya. Habis itu kalungnya diambil sama anaknya. Aku mikirnya kayak Atau gitu. jangan-jangan malah Mateo ditumbalin sama si bapaknya sendiri, bisa jadi juga kan? Ah, bisa jadi. Iya. Di bumi ada tuh. Ada bapaknya pakai batu setan kan di era Jawara tuh. Habis itu bapaknya dibunuh sama anaknya. Batu setannya diambil. Anaknya Ya. jadi pewaris batu setan selanjutnya. Dijaga di komik Karena jaga bumi. kalau dilihat-lihat si Prayoga nih orangnya sibuk banget. Terus anaknya ini si Mateo sibuk sama tinju-tinjuannya. Berarti mereka tuh kayak nggak terlalu Dia sibuk ada main-main chemistry lah yang ya. baik. Heeh. Si Ada Prayoganya chemistry itu Prayoga lebih sibuk ke bisnis dan segala macam, terobsesi dengan pekerjaan gitu kan. Sementara si Mateo-nya kayaknya lebih ke have fun, lebih ke senang-senang gitu ya. mirip-mirip Vela lah dari Mencuri Raden Saleh ya sih. Oh, lo nonton juga nih, Kakil nih. Jadi salah. Daripada Vela kayaknya lebih mirip sama itu sih, sama musuhnya di Mencuri Raden Saleh, si mantan presiden sama anaknya. Iya. Oh iya. Iya kan? Kayak lebih ke sana kan. Yang bapaknya fokus ke ini anaknya have fun kayak gitu, hangout, party-partyan. Kayaknya tipe-tipe yang kayak gitu sih. Anaknya yang tipe-tipe bikin masalah dan segala macam. Oke. Tapi kalau aku sih, mohon maaf ya kalau teriku berbeda ya. Aku sih pikirnya itu tetap Matutu sih, Pak. Aku pikir itu Matutu. Kalau aku Karena namanya juga Mateo, Matutu gitu kan. Mirip ya. nyambung. Awalnya Kiel juga ngerasa itu tatonya tato harimau. Tapi ternyata tato burung hantu ya Kiel ya. Hantu, Pak. Salah gue di backgroundnya. Aduh, burung hantu. Aduh. Masalahnya kalau itu misalkan itu adalah Matutu, itu lebih masuk akal untuk karena kan si Asika feel utamanya sih juga Matutu dan dia kalah di situ kan udah jadi masuk akal. Oh, dia kalah. Dia balas dendam jadi Matutu. Itu lebih masuk akal. Kok itu setan ya? Dia kan itu ya tipe-tipe fighter kayak gitu ya, MMA dan segala macam. Kan kita sering lihat ada banyak pegulat yang pakai topeng harimau kayak gitu ya. Iya. Yes. Iya, jadi lebih make sense kalau pegulat-pegulat kan banyak yang pakai topeng-topeng kayak gitu kan. Jadi kayak gampang banget gitu masukinya pegulat pakai topeng harimau gitu terus tiba-tiba ngelawan si ini jadi macan tutul. Lebih nggak maksa gitu loh kelasannya. Cuman ya mungkin bisa jadi begitu kejadiannya, kita belum tahu, filmnya belum tayang. Ini semua hanya teori fans. Bisa aja tiba-tiba dia nggak jadi dokter setan, dia nggak jadi Matutu, tiba-tiba dia dukung Alana, siapa tahu ya kan. Semua bisa terjadi, filmnya belum tayang, men. Tapi banyak banget dong berarti villainnya di sini kalau emang dia Matutu terus ada dokter setan terus katanya rumornya ada Dewi Api juga. Kalau Dewi Api menurutku enggak sih. Jujur ya, kalau menurutku enggak Dewi Api sih. Dewi Api enggak ada kalau menurutku. Soalnya Cameo gini loh. Entah cameo pun aku masih belum yakin loh. Soalnya Eyang Mariani, Ibu Christine Hakim, dia menyebutkan kalau roh setan ini ingin membangkitkan para panglimanya Dewi Api. Yang ingin dibangkitin itu musuhnya Alana di sini hanya roh setan, dan roh setan ingin membangkitkan para panglimanya Dewi Api. Jadi kayaknya tugas Alana di sini itu lebih ke melawan roh setan dan mencegah dia untuk membangkitkan para panglimanya Dewi Api gitu loh. Panglimanya Dewi Api mungkin bakalan bangkit semacam kayak Kiwilawuk kayak gitu di bagian akhir, tapi Dewi Apinya mungkin nggak kelihatan. Aku mikir kayak gitu sih. Tapi tetap aja nama Dewi Api disebut di trailer karena itu lebih ke tema, karena lebih ke tema ketakutan yang sedang dibangun. Ini yang mau dibangkitin ini para panglimanya Dewi Api loh gitu loh. Dan para ya, bukan cuma satu ya. Ada banyak berarti panglimanya nih. Waduh, kemana-mana nih. Tapi masalah Pak, di IG Dian Sastro, di IG atau di Twitter itu balas Pak, Alana. Dia ngetik Alana. Ya. Dan itu berhubungan sama teori aku yang selama ini waktu itu pas waktu itu tuh ya sambil muterin lagi tuh trailernya berkali-kali, dan di bagian Alana ngelihat jendela tuh
ada yang manggil nama Alana dan aku ngedenger itu suara Dian Sastro yang peranin Dewi Api. Sebenarnya ya, kalau kalian perhatikan ya, ini buat PR ya buat kalian. Kalau kalian perhatikan, ada satu dialog yang diucapkan sama seseorang yang suaranya mirip banget sama Dian Sastro. Enggak, kan aku nyuruh kalian nebak. Aku nyuruh kalian, mungkin habis video selesai kalian bisa cari-cari sendiri. Buat yang nonton juga mungkin kalian bisa cari-cari. Kalau kalian udah tahu, tulis di kolom komentar ya. Waduh, nambah PR lagi nih. Wait. Berarti fix itu adalah suara Dian Sastro ya, bukan Dewi Asih ya? Kalau yang nyebut Alana, itu aku masih belum yakin sih, jujur. Karena kalau di Sri Asih Celestial Goddess ya, itu bagian chapter awalnya, itu ada siluetnya Dewi Asih manggil Alana, kayak gitu. Soalnya gini loh, kalau kita ngebahas tentang Alana ya, Alana kan ada di komik Sri Asih Celestial Goddess ya, dan Alana ini energi magisnya ini lemah gitu loh. Dia energi magisnya lemah. Dan kalau Rengganis bisa berhubungan langsung sama Dewi Asih. Bahkan Nani Wijaya juga bisa langsung berhubungan sama Dewi Asih. Kalau Alana, Dewi Asihnya itu berusaha untuk menggapai Alana. Dia muncul dalam mimpi, dia ini itu. Cuman nggak bisa benar-benar berkomunikasi sama Alana. Soalnya ikatan mereka itu benar-benar lemah. Sampai akhirnya muncul seorang nenek memberikan dia bros. Dan bros itu kayaknya sih pusaka ya, batu pusaka atau apa untuk menguatkan energinya Alana. Dan karena Alana pegang bros itu akhirnya terhubung sama Dewi Asihnya. Dan disitulah Alana pertama kali berkomunikasi dengan Dewi Asih, lalu akhirnya berubah menjadi Sri Asih. Kayaknya di sini juga sama, kalau menurutku ya, Alana mungkin melihat seseorang memanggil-manggil dia sejak kecil dari mimpi dan segala macam. Dewi Asihnya kayaknya berusaha banget buat berhubungan sama Alana, cuman nggak bisa, karena Alana nggak punya koneksi dengan dia. Mungkin kayak gitu. Dan tebakanku sih baru setelah ketemu sama Eyang Mariani, ketemu sama kelompok Jaga Bumi, terus dikasih sama beberapa pusaka kayak Sumping, kayak Kini, terus Kelat Bahu, di situ baru koneksinya baru kuat itu. Soalnya kan di situ ada semacam ritual dan segala macam kan, dan benda-benda pusaka itu ada dijajarkan di situ di nampan. Jadi kayaknya ritual terus pemakaian pusaka baru berusaha untuk berkomunikasi dengan Dewi Asih, dan disitulah akhirnya Dewi Asih mungkin muncul dan ngobrol sama Alana dan ini dan disitu mungkin akhirnya transformasi pertama. Aku mikirnya kayak gitu. Karena Alana ini beda sama yang lainnya. Alana butuh penguat lah istilahnya. Dia energi magisnya agak lemah buat berhubungan sama Dewi Asih. Makanya untuk suara itu aku mikir tetap itu Dewi Asih sih. Entah kenapa Dian Sastro getol banget kayak berusaha untuk mengarahkan ke sana. Di Twitter, di Instagram. Iya, dia kayak getol banget. Cuman aku masih belum bisa percaya lah. Udah dengerin Space kemarin ya, pakai akun bodong. Jangan-jangan nih, jangan-jangan nih Kiel ya. Makanya sengaja ngerjain. Aduh. Bisa jadi loh Pak. Sama tahu di pas kita kemarin di Space Twitter, mungkin aktor aktris ya pakai akun bodong buat join di situ buat mendengarkan mana fans. Mau itu Ciko, mau itu Dian Sastro. Bener sih. Soalnya kalau akun centang biru kan langsung otomatis kelihatan kayak Ernest kelihatan lah. Udah mau closing, Ernest Prakasa masuk gitu. Iya, udah closing, udah selesai. Oh ya, Bang Ernest ya. Bang Ernest masuk. Aku suka banget nonton di channelnya Ernest waktu ngobrol sama para aktor dan segala macam. Aku berharap banget Sri Asih juga diundang ke sana ngobrol sama Jeffrey. Asik gak sih Ernest yang bener-bener Ernest sering mancing kan? Ernest tuh sering mancing kalau ngobrol sama Jeffrey Nicole, kayaknya seru banget itu. Amin deh, amin. Ya kayak jadi. Aduh, ini seru banget sih obrolan kita pada sore hari ini ya. Apalagi soal yang tadi Dewi Asih, aku juga percaya itu Dewi Asih Pak, karena di komiknya di webtoon aja tuh si Dewi Asih ini selalu ingin berkomunikasi dengan Alana, walaupun Alana mau mencoba bermeditasi, kan ada kan sini jangan mencoba bermeditasi, Dewi Asih itu di depannya, cuman si Alana bingung mau komunikasi mau gimana. Kayak bener sih itu Dewi Asih sih aku lihat sih.
Aku juga nggak tahu sih suara Dewa Sastra seperti apa, nggak tahu karena nggak pernah manting artisnya Pak aku Pak. Ntar kalau tiba-tiba emang di situ bukan Dewi Api, ntar pada bilang sama Dian Sastro, katanya ini ada. Loh, aku kan cuman bilang Alana doang. Aku nggak bilang itu dialog aku. Bisa aja kayak gitu kan. Iya, alibinya. Flashnya biasa aja. Bisa aja gitu kan. Bisa aja gitu ya. Mengecoh. Tapi kayaknya emang kayak gitu sih. Kayaknya emang sengaja filmnya pun kayaknya memang sengaja diarahkan ke sana gitu loh. Soalnya Alananya di sini benar-benar kayak ketakutan gitu kan, kayak benar-benar ketakutan. Jadi mungkin mereka ingin mengarahkan agar orang-orang takut gitu loh sama bagian ini. Wah, jangan-jangan Alana memang benar-benar dikejar nih sama Dewi Api. Kayak gitu loh. Aku mikir kayaknya mereka memang sengaja mengarahkan ke sana. Jadi kayak sengaja dikejar sama ini padahal ternyata ini gitu. Karena kan dari kalau aku sambungin ke teaser sebelumnya, si Alan ini ketakutan dia dari kecil kan dia bangun di mimpi, mungkin mimpi itu dia ketemu sama si Dewi Asih cuma dalam bentuk mimpi, nggak ketemu secara di world nyata, universe nyata gitu loh. Dan adegannya juga sebenarnya mirip sama trailernya Gundala. Sebenarnya adegannya ya, waktu Sancaka jalan pelan-pelan ke arah jendela dan di jendela dia lihat ada petir jeder, terus petirnya ada suara Sancaka kayak gitu kan, ada suara raungan. Terus tiba-tiba di trailer Sri Asih kita ngelihat Alana jalan pelan-pelan ke arah jendela dan di situ ada api, terus ada suara Alana. Jadi kayak udah kayak nyambung nih Pak ini. Tapi kalau tadi menurut Bang Onta nggak bakalan ada Dewi Api nih. Gini, kalau menurutku ada. Will David Her itu apaan? Ya, nah itu men. Ibunya Alana ini kan cuma ibu angkat biasa ya. Maksudnya dia itu nggak apa? Dia bukan anggota kelompok jaga bumi gitu loh. Paham nggak sih? Iya. Jadi mungkin ibunya Alana ini tahu kalau Alana sedang diganggu oleh seseorang dalam mimpinya gitu loh. Dan Alana sendiri nggak tahu itu siapa, taunya itu orang jahat gitu kan. Cuma tahu dia perempuan. Dan ibunya Alana ya berusaha untuk menguatkan Alana biar bisa menyingkirkan sosok perempuan yang jahat itu. Padahal mungkin bisa aja itu sebenarnya bukan orang jahat, tapi Dewi Asih gitu kan, yang berusaha menggapai Alana buat bikin dia kuat. Jadi mungkin We Will Defeat Her itu Her-nya itu ya ke arah sosok perempuan yang bayang-bayang hitam yang dilihat sama Alana dalam mimpi atau apa mungkin kalau menurutku. Aku jujur agak curiga juga sama ibunya sih sebenarnya. Kalau nih disimpulkan dari trailer, aku bisa kayak ngelihat sih emang Alana kecil itu di awal-awal film tuh bakalan dijelasin. Terus diangkat apa sih Ibu Sarita yang tajir banget ya. Nah, Ibu Sarita yang tajir banget ya. Dia punya fighting club, man. Yes. Yang fighting club tuh. Setelah itu masuk ke adegan rumah sakit. Nggak tahu itu rumah sakit apa enggak. Kayaknya rumah sakit ya. Iya, meledak gitu ya. Iya, fighting pertama yang meledak gitu. Baru di situ jaga bumi tahu kalau ada kekuatan ultrasonik yang dikeluarin si Alana itu yang teriak gitu kan. Ada kan di trailernya kan. Kalau menurutku ya, kalau menurutku ya, kelompok jaga bumi sebenarnya udah tahu sejak lama. Makanya di situ ada Kala di kejadian itu gitu loh. Kayaknya mereka sengaja mengutus seseorang buat mengikuti Alana, buat mantau, buat mata-matai Alana. Mungkin kayaknya sih. Baru setelah akhirnya di situ kejadiannya udah hektik banget kan, udah parah, ada ledakan dan segala macam, ibunya Alana mati. Karena kita nggak tahu mati atau enggak ya. Soalnya waktu ada ledakan si Alana manggil ibu gitu kan. Ibunya ibu siapa? Jangan-jangan ibu Christine Hakim lagi. Jangan dong. Jangan dong. Aduh, jangan. Kita belum tahu itu adegan ditaruh di mana kan. Siapa tahu adegan itu tiba-tiba akhir sendiri, tiba-tiba itu Christine Hakim. Aduh. Teori kemana-mana nih. Soalnya namanya trailer kan biasanya adegannya acak kan ya. Bisa aja tiba-tiba ya acak kan kalau namanya trailer itu kan. Kita nggak tahu bagian mana yang duluan, bagian mana yang belakangan. Nah, itu dia masalahnya Pak. Tapi aku punya teori lain sih untuk Sri Asih ini. Dua orang tua Alana kan udah meninggal Pak ya. Kandung bukannya angkat. Nah, dia diangkat oleh si orang tua yang Arita. Yang bisa bilang kaya raya lah, dia punya mobil segala macem, ya kan. Menurutku nama sebelum diberikan ke Alana ini mungkin nama sebelumnya itu Alana Ganis. Mungkin masih kecil ya. Jadi setelah kedua orang tuanya udah meninggal, diambil, dipungut lah, diganti namanya ke Alana.
Karena Mbak Opinya udah ngomong ini adalah perpaduan dari dua karakter Rengganis sama Alana di komiknya. Dan di sini di filmnya awalnya mungkin si bayi ini adalah Rengganis. Dipungut lah sama si orang tua angkatnya, jadi dirubah namanya jadi Alana. Kalau aku seperti itu. Masuk akal nggak? Tapi kayaknya kurang masuk akal deh untuk seorang ibu Sarita yang punya banyak kesibukan, punya fighting club lagi memikirkan untuk ngubah nama anaknya sendiri. Sebenarnya gini loh, kalau menurutku justru sayang banget sama karakter Rengganis sih. Kalau tiba-tiba cuman jadi masa lalunya Alana yang segitu doang. Aku malah berharapnya sih buat karakter Rengganis bakalan muncul nanti. Siapa tahu Rengganis sekarang memang sebenarnya udah ada, cuman belum dibangkitkan sama kekuatan Dewi Asih atau apa. Kalau kita bicara tentang umur ya, Rengganis itu mahasiswi S2 ya. Sementara Alana itu adalah anak SMA di komiknya. Dalam komik seperti itu. Bisa aja di film jadi dibalik. Bisa aja Alana udah umuran mahasiswi. Sementara Rengganis dibalik umur jadi anak SMA. Dibalik doang gitu posisinya. Bisa aja kayak gitu kan. Aku sih berharapnya Taruna Rengganis bisa masuk ke sana. Soalnya Taruna kan isinya jagoan-jagoan remaja kan. Bareng sama Virgo dan yang lain-lain. Bumi Langit juga sekarang lagi develop sama Patriot X. Ya. Yang isinya para jagoan-jagoan baru lah. Di situ ada Virgo the Sparkling, Sancaka yang Gundala yang masih muda juga, ada Maza yang masih muda juga, semuanya isinya jagoan-jagoan muda. Bahkan termasuk di situ Sri Asinya juga Sri Asi yang masih remaja. Jadi aku mikirnya sih mungkin bakalan dimasukin sama Taruna. Rengganis mungkin suatu saat bakalan muncul nanti sih. Ingat ya, mohon maaf deh, aku harus disclaimer dulu kepada penonton. Ini teori, just teori. Teori aja, nggak masalah. Teori lihat para fans aja udah. Karena mohon maaf deh. Dia suka banget sama Rengganis soalnya. Karena di komik si Asih kemarin Dewi Keadilan itu Rengganis OP banget Pak, serius. Masa lalunya juga kelam, dia ketemu sama Dewi Asih pas kematian ibunya itu nusuk sih Pak. Makanya aku berharap dia diangkat sendiri gitu loh, ceritanya ada sendiri di sinema. Soalnya kan tipenya dia itu kan kekuatannya beda sama Alana ya. Kalau Alana kekuatannya lebih ke magis gitu ya, dia ngedalin selendang dan segala macem gitu kan. Kalau Rengganis itu kan bener-bener fisik Pak, kepalan tinju dia bener-bener kepalan tinju. Dia kayaknya nggak terbang tapi melompat tinggi, kayak gitu doang. Dia kan bener-bener kepalan tinju, tendangan, sama dia bisa ngeluarin energi beam kayak gitu kan. Iya kan. Jadi tipe kekuatannya itu beda sama kekuatannya Alana. Dan kalau Alana itu kan sebenarnya semua keturunan Sri Asih ini memiliki kemampuan khusus masing-masing. Kalau Nani Wijaya di komiknya diceritakan kalau dia nggak pernah sakit, jadi ketahanan tubuhnya tinggi. Kalau Alana diceritakan dia bisa melihat hantu, ya kan? Dia bisa melihat makhluk halus. Kalau Rengganis, kekuatannya Rengganis ini sebagai semacam mediator. Dia bisa memanggil roh-roh leluhur untuk masuk ke badan dia. Itu kekuatannya Rengganis. Ada di muncul komik Aquanus X Maza, nanti bakalan terbit itu. Yang komiknya Kraken dulu pernah ada di Facebook, cuman sekarang udah dihapus. Nanti bakalan diterbitkan cetak sama Bumi Langit. Di situ ada adegan di mana Rengganis memanggil arwah-arwah leluhurnya, dimasukin ke dia semua. Dan di situ itu kekuatan istimewanya Sri Asinya Rengganis. Jadi sayang gitu kalau menurutku kalau nggak diangkat, ya nggak sih? Berarti gini, berarti kasarannya mungkin Bumi Langit ya. Berarti gini, konsepnya berarti adalah Sri Asih pertama mungkin Alana, mungkin di sequel Sri Asih kedua mungkin si Rengganis mungkin mundur, mungkin ke Rengganis, atau ketiga mungkin ke Nani Wijaya. Kita nggak tahu untuk rencana Bumi Langit mau mengangkat film ini seperti apa. Apakah trilogi ini Alana semua atau mungkin ada kisah Rengganis, kita nggak tahu Pak. Aku juga nggak tahu nih, karena di markasnya si Hakim itu kostum-kostumnya banyak loh Pak. Kostum-kostum Sri Asih itu banyak banget loh. Itu generasi sebelum-sebelumnya. Jangan. Rengganis sama Nani Wijaya ada di situ Pak. Kayak kostumin situ. Kayaknya. Oh, aku mikirnya Rengganis bakalan diangkat jadi series malah. Oh, spin off ya. Dia udah optimis aja ya, udah. Kita masih belum mikir apakah Rengganis beneran ada di sinema ya? Jangan nggak ada ya. Dia udah optimis banget. Jadi series nih. Tolong Bumi Langit. Bang Joko Anwar bilang, coba bilang Kiel, kemarin Bang Joko Anwar bilang apa? Jadi kemarin setelah selesai kan ada interview one by one.
Iya. Jadi aku ke Bang Joko. Terus Pinter. iya, harus. Tunggu Ada orangnya yang langsung. ada yang nanya langsung. Kan series Tira udah selesai nih. Di fase 1 ini bakalan ada series lagi nggak sih ke depannya? Dan Bang Joko jawab, iya. Di fase 1 ini bakalan ada 2 series lagi yang bakalan dibikin. 2 series lagi. Apa sih kamu? Di jilid 1 ya, di jilid 1 ya. Di jilid 1 masih di jilid 1, belum jilid 2, ada 2 series lagi. Mantap. Karakter apa ya kira-kira yang bakalan dibikinin ya? Karakter apa ya bakalan dibikinin lah ya? Nusantara dong, Nusantara. Jadi aku minta Nusantara. Ganis. Sebenarnya sih aku pengen ya, cuman kayaknya buat sekarang mendingan kalau untuk aku pribadi ya mendingan mengembangkan karakter-karakter yang udah ada di sini gitu loh. Komik yang ini bagus banget kalau dijadiin series. Apa tuh? Virgo. Iya. Ini ceritanya panjang dan aku yakin di satu film nggak bakalan selesai, aku yakin ini, gitu kan. Dan ini potensinya bagus banget buat jadi series, apalagi isinya para aktor-aktor remaja yang lagi banyak main series sekarang gitu kan, dari mulai Reza Mita gitu kan, Brian Domadi juga, Zara. Jadi kayak aku pengennya sih itu sih buat mengembangkan ceritanya gitu loh. Ceritanya panjang itu Virgo soalnya. Tapi pengen juga sih pasti Virgo. Ya, Anda kan fans ya, Pak? Virgo dan Rengganis ya. 2 ya. Mungkin itu. Tapi kalau Virgo udah selesai syuting ya? Kabarnya udah selesai syuting? Udah, Virgo udah. Virgo udah. Tira juga udah. Jadi Bumi Langit ini udah nggak ada yang syuting lagi nih. Sri Asih udah kelar, tinggal tayang doang 6 Oktober. Virgo lagi persiapan segala macem kan. Tira lagi udah selesai syuting, lagi post production buat editing ya. Oh, oke. Editing dan lain sebagainya. Oke. Aku juga mau bahas ini, Pak, mengenai karakter Gazul ya. Gazul nih. Aduh. Gazul nih, Aryo Bayu ya, dia udah pernah ngomong bahwa dia akan tampil di semua film di Bumi Langit. Sama seperti Ridwan Bahri. Kan dia kan juga pernah ngomong bahwa dia juga akan muncul di semua proyeknya Bumi Langit. Nah, kalau kita bicara soal Gazul di sini, apakah jangan-jangan Gazul di sini dia punya grand plan besar nih untuk mungkin di era Patriot? Mungkin kan kita udah tahu ada komik Patriot yang menggabungkan semua hero-hero Bumi Langit. Apakah jangan-jangan itu akan mengarah ke situ atau ada project yang lainnya? Gua nggak tahu di sini. Apa Gazul punya, dia kan udah membagikan Kiwi Lamuk nih di Gundala. Nah, di sini AC ini menurut kalian grand plan-nya apa di sini? Apakah ada hubungan dengan Batu Terbesar mungkin atau misi lainnya? Kita nggak tahu. Dari Bang Kota gimana? Kalau aku juga punya teori soal ini karena aku nggak tahu banget soal Gazul di sini seperti apa. Karena yang aku tahu Gazul di film Gundala lama itu aku tahu. Kalau di sini aku nggak tahu di Bumi Langit seperti apa. Kalau kita ngomongin Gazul ya, ini agak susah sih. Dia lebih pintar dari kita semua, gitu kan? Dia sengaja ada rencana lain. Ya, di Gundala dia itu mengendalikan Pengkor untuk memancing Gundala, dan dia mengendalikan Gundala untuk membangkitkan Kiwi Lawuk gitu. Jadi step-stepnya itu ada banyak gitu loh. Tujuannya Kiwi Lawuk. Dan itu aku pun masih belum yakin apakah tujuan akhirnya benar-benar Kiwi Lawuk. Jangan-jangan dia juga memanfaatkan Kiwi Lawuk untuk mencapai sesuatu lagi gitu loh. Paham gak sih? Soalnya dia memanfaatkan Pengkor buat memancing Gundala. Dia memanfaatkan Gundala untuk membangkitkan Kiwi Lawuk. Jangan-jangan dia juga memanfaatkan kebangkitan Kiwi Lamuk untuk mencapai hal yang lain lagi. Aku mikirnya sih kayak gitu. Kayaknya buat seorang Gazul ya. Perpecahan. Entahlah. Jadi Gazul ini kayaknya lagi menyiapkan sesuatu ya. Aku nggak bisa mikir sih. Kayaknya dia lebih pintar dari kita semua ya. Si Gazul ini. Aku mau mikir ke sini pun mungkin bisa jadi rencana dia jauh lebih gila lagi dari itu. Tapi kayaknya dia memikirkan dirinya sendiri sih. Kayaknya dia nggak terlalu mikirin tentang baik atau jahat. Kayaknya Gazul ini bakalan jadi karakter yang menarik banget. Kayak kita nggak bisa, mungkin kayaknya kita nggak bakalan bisa. Mungkin kita bisa nganggap dia jahat,
Cuman kita maklum, oh iya sih kalau aku ada di posisi dia mungkin aku bakalan juga kayak gitu juga sih. Aku lebih ke kayak gitu doang sih. Jadi kayak bisa dimaklumi lah perbuatannya. Meskipun kita tetap menganggap perbuatannya itu mungkin jahat. Sulit ya kalau Gazul nggak bisa diprediksi ya. Aryo Bayu Pak, aduh. Ayo, bagus banget, gila. Bener-bener bagus banget jadi Dia Gazul. tuh nggak pernah puas gitu. Ada aja rencananya yang buat ya perpecahan lah intinya. Ya, iya sih. Oke. Berarti kalau Kakel, menurut Kakel hanya chaos ya. Dia hanya ingin membuat dunia chaos aja, nggak ada punya tujuan lain. Atau ada pendapat lain Seharusnya Kakel? sih ada ya. Harusnya ada ya. Apa nih Kakel? Iya, masa Kalau Jaga Bumi tadi kan ngebangkitkan pokoknya generasi-generasi Iya. jagoan jagoan. yang biar nggak putus gitu. Mhm. Nah kalau si Gazul ini para villainnya Bisa jadi mungkin sih, atau mungkin mungkin iya. Gini, ada aku organisasi lain gitu yang iya, lawannya organisasi Jaga Bumi kan organisasi Mata Malaikat kan ya. Cuman aku masih nggak yakin kalau apakah ya, soalnya kalau organisasi Mata Malaikat, jangan-jangan Gazul ini malahan sedang mengendalikan organisasi Mata Malaikat dari balik layar juga biar dia mencapai tujuan aslinya. Kita nggak tahu tujuan aslinya apa. Kita masih belum tahu masa lalunya. Iya, masa lalunya Gazul kita masih belum tahu dia seperti apa, dia asal muasalnya dari mana, dia keluarganya seperti apa, dia sisi ekonominya seperti apa, cara pandang hidupnya itu seperti apa, kenapa dia bisa tiba-tiba menjadi orang yang sangat berkuasa. Berkuasanya itu dia bukan berkuasa dia ada di paling atas, tapi dia di bawah cuman mengendalikan semuanya dari belakang gitu loh. Kayak para penguasa itu ada di tangan dia semua. Dia nggak peduli kalau dia kaki tangannya pengkor atau apa, yang penting dia ada jangkauan untuk mencapai orang tersebut. Kalau di Mahabharata itu ada karakter namanya Sangkuni kan, dan meskipun musuhnya Kurawa dan segala macam, rajanya itu si Duryudana, cuman Sangkuni yang mengendalikan semuanya gitu loh, yang dia bahkan yang ikut, bisa dibilang ikut biang kerok dari semuanya, yang bikin pecah perang, yang bikin segala macam, yang bikin Kurawa makin bermusuhan sama Pandawa dan segala macam. Jadi kayaknya Gazul jadi tokoh semacam itu sih. Oke, berarti ibaratnya itu adalah orang yang memprovokasi kedua belah pihak lah, seperti itu mungkin ya. Waduh. Ya memang. Soalnya di film Gundala dia membangkitkan Gundala sekaligus membangkitkan Kiwilawok. Ya. Kan? Dia mengendalikan Pengkor untuk membangkitkan Gundala, dan membangkitkan Gundala untuk membangkitkan Kiwilawok. Dia langsung membangkitkan dua lagi. Dan begitu membangkitkan Gundala, dia malahan cepu ke Kiwilawoknya. Musuh Anda telah bangkit loh, si Gundala. Lucu banget. Musuh yang mana kata si Kiwilawoknya? Berarti kan emang Kiwilawok ini punya banyak musuh, yaitu satu patriot di zaman Jawara. Pastinya ada, iya. Dan itu bakalan di-spill di film Patriot kali ya? Kali Kalau itu kali sih. Karena kalau mau ke Patriot kayaknya masih lama Pak ya, karena kan hero utama kan belum semua. Mungkin Gundala Putra Petir deh kayaknya, sequelnya lah Gundala Putra Petir lah. Dan kalau nggak salah kemarin ada yang sempat bilang, aku lupa siapa lagi, Bang Joko Anwar bilang kalau Gundala Putra Petir bikinnya nanti setelah film Mandala, jadi Mandala duluan. Mandala duluan ya, oke. Salah, kebalik. Mandala itu nanti, Gundala Putra Petir duluan. Oh. Gundala Putra Petir dulu, abis itu baru Mandala. Ya. Hero-hero para Jawara belum dibikin semua Pak ya kayaknya. Hero Jawara. Si Buta dari Gua Hantu OTW. Bang Joko Anwar udah bilang. Lagi development. Development katanya. Waduh. Si Buta dari Gua Hantu dia udah latihan koreo, ya. Aktor-aktornya udah kepilih. Bahkan wardrobe kostumnya pun udah siap semua itu. Timo pernah nge-share di Instagram story-nya, wardrobe-nya itu udah kostum-kostumnya itu udah ada semua buat para tokoh-tokohnya. Buat Paksi Indrawata, buat Marni, buat tokoh-tokohnya itu udah ada semua. Kayaknya mereka tinggal nunggu Timonya, habis itu hunting lokasi dan segala macam baru mulai syuting. Soalnya semuanya udah siap kayaknya sih. Oke. Nah mungkin hanti lokasi mungkin itu yang bikin lama Pak ya, mungkin ya. Hanti lokasi kan sulit Pak itu. Apalagi beneran mau di pelosok desa yang bener-bener pelosok, katanya Jawa Barat yang pelosok gitu katanya. Gak mau ada juga di Kalimantan
tapi setnya emang di Dia nggak mau Jawa. dia nggak mau ada modern-modernnya gitu loh. Dia nggak mau ada modern-modernnya. Dia benar-benar mau yang benar-benar lagi alami dan segala macam buat si Buta. Oh Karena iya. kan Jawara ya. Jawara sulit sih. Ya sih sulit sih, setepatnya sulit sih. Pengabdi Setan 2 aja setengah mati, Joko Anwar apalagi ini, waduh. Wah, kita tunggu aja, Pak. Kita tunggu aja lah kalau masa itulah. Oke, aku mau bahas ini, Pak. Dari scene ketika Gunung Merapi meletus nih. Ini aku ada teori sih. Ini apakah jangan-jangan kalau Bang Otang udah mempertimbangkan bahwa Dewi Api tidak akan muncul di sini. Tapi kalau menurutku Dewi Api muncul di sini karena ada scene ketika Gunung Merapi meletus dan itu menewaskan banyak banget warga di situ, Pak. Dan apakah jangan-jangan ini adalah kebangkitan Dewi Api dan ada campur tangan dengan Toto Setan seperti itu? Nggak tahu nih. Aku nggak tahu nih. Itu apakah bener nggak tuh? Bener nggak nih? Terus si Bibo juga Iya. si bicara box office juga nge-tweet, kami menunggumu. Terus dia masang api sama kan ngetis aduh. Jadi begini, bagian ini memang sengaja aku lewatkan di breakdownku, ya. Memang sengaja ngelewatin ini, aku nggak mau bahas hal ini dulu, memang sengaja. Aku juga memang sengaja nggak mau mikir ke arah sana dulu karena aku takut nanti kalau aku mikir nanti tiba-tiba ketahuan sama aku sendiri gitu kan. Sebentar lagi filmnya, filmnya sebentar lagi gitu loh. Cuman aku curiga sih sejauh ini kayaknya itu adegan gunung berapi di awal cerita. Itu kelahirannya Alana kayaknya. Di teaser kan ada suami istri. Di teaser itu ada suami istri, ibu-ibu hamil lagi ngeliatin gunung berapi ya kan. Iya. yang diperanin Jordi sama siapa itu aktris ceweknya. Aha. Jadi ya aku mikirnya kayaknya itu kelahirannya Alana. Mbak Opi soalnya juga pernah ngetis kayaknya si emoji gunung berapi sama emoji bayi ya. Dan make sense sih sama Alana yang tiba-tiba ada di panti asuhan. Alana kecil yang tiba-tiba terus diangkat sama ibu angkat, make sense sih. Iya, dia diadopsi baru umurnya udah lumayan ya kan. Udah mungkin 10 tahun lah setidaknya. Tapi aku pikirnya itu kedua orang tua yang dia di teaser kemarin itu meninggal karena itu, Pak. Gunung Merapi meletus, habis itu ya itu kan masih hamil ya. Wait, kalau itu masih hamil terus meninggal terus Alana aku nggak tahu lah. Aku pikir juga masih mikir ke arah sana sih, makanya aku nggak yakin. Jadi aku sengaja lewatin aja di breakdown. Soalnya aku sebenarnya ada beberapa teori kayak misalnya ibunya mungkin melahirkan di sana, terus tiba-tiba bayinya diselamatkan sama seseorang, habis itu dibawa ke panti asuhan, mungkin bisa aja kayak gitu. Seseorangnya mungkin siapa yang sengaja ini, entahlah. Cuman aku masih belum, kayaknya kejauhan kalau aku mikir ke sana sih. Jadi ya nggak usah dulu lah. Waduh. Makin gak sabar Oktober, ya ampun. Jujur gue makin pengen meloncat ke bulan depan, Pak, 6 Oktober. Tapi Pak, aku mau tanya nih nanti di si Asi nanti itu di film nanti itu apakah ini akan ke bagian layar IMAX? Karena aku sampai sekarang belum dapat informasi apa-apa mengenai dari situ. Biasanya kalau film gede ini biasanya IMAX kebagian sih. Kalau nggak salah Pengabdi Setan kemarin yang pertama nggak sih? Pengabdi Setan 2 pertama. Pengabdi Setan 2 itu yang pertama ya. Jadi itu kayaknya lumayan langka juga di Indonesia. Jadi kita nggak bisa. Aku sih berharap seperti itu ya. Soalnya kemarin Mbak Upi sama Bang Cokan juga pergi ke luar negeri gitu kan, tiba-tiba berdua katanya captionnya bapak sama ibu mau jalan-jalan ya katanya. Jadi aku mikir jangan-jangan ini ke luar negeri buat studio Sri Asi IMAX karena ada Upi dan juga Jokan di situ, jadi mungkin. Cuman aku masih nggak mau mikir ke arah sana, takut kalau enggak nanti malah kecewa sendiri. Lagi pula di layar biasa juga sebenarnya udah cukup sih. Mungkin Indonesia bakalan makin ke sana, bakalan makin gerak, makin banyak IMAX. Mungkin, amin. Kita doakan saja. Untuk sekarang kan masih sedikit banget ya. Amin. Atau mungkin next projectnya Bumi Langit. Bisa banget, bisa banget. Oh, bisa banget, haruslah. Oke, aku mau tanya ke yang udah baca komik di Asia, udah berbagai macam banyak volume, karena aku nggak sampai ending untuk komik di Asia. Aku mau tanya, apakah si Asia ini bisa melakukan breaking the fourth wall?
Karena di ending itu dia kayak seolah dia bisa berinteraksi dengan para penonton. Apakah itu cuma dipotong doang agar supaya kita seakan-akan sebagai penonton kita udah menunggu si Asi, dia ngomongnya gak usah kayak gitu tuh, biasa aja. Itu apakah dia bisa melakukan itu? Dia bisa berinteraksi dengan para penonton atau gimana? Gue nggak tahu nih untuk soal si Asi nih. Kalau di komik kita nggak pernah lihat ya, Kiel ya, nggak pernah ada kayaknya ya. Nggak pernah ya? Nggak ada ya? Jadi kayaknya dia ngomong kayak gitu sama musuhnya doang sih. Musuh sih sama si Revaldo Jagau. Kayaknya sih. Soalnya di adegan itu kayaknya dia untuk ukuran perempuan lo boleh juga. Dia bilang kayak gitu kan. Iya. Di adegan yang situasinya mirip lah lokasinya kayaknya itu di situ. Wah. Atau mungkin itu habis superhero landing kali. Cedur kayak gitu kan. Terus pada kaget semua. Iya, bisa jadi. Gak usah kaget gitu dong ngeliatin saya. Biasa aja. Kayaknya itu deh. Habis itu deh. Habis superhero landing deh kayaknya sih. Makanya pada kaget semua. Terus Alananya bilang kayak gitu kayaknya sih. Soalnya setnya sama kan? Setnya sama, lokasinya kayaknya sama, grading warnanya juga kayaknya sama. Jadi kayaknya di sana sih. Setnya sama dan juga si Asi kan mukanya kelihatan ya. Kamu yang kelihatan ya. Jadi mungkin orang pasti mafianya mungkin ketakutan karena nih cewek siapa kok bisa landing segitunya gitu loh. Mungkin kaget di situ ya. Mungkin dia berinteraksi mungkin seperti itu. Oke lah. Aku pikir dia bisa bikin forward kayak Deadpool sama She-Hulk, Pak. Kalau itu sebenarnya sembrani ya. Yang kayak gitu tuh sembrani. Berani. Kita masih nggak pernah liatin Sri Asih kayak gitu sih kayaknya. Dan kayaknya nggak akan pernah juga kalau Sri Asih sih kayak gitu. Sembrani sih sejauh ini sih. Sembrani sih karena filmnya juga bakalan lebih ke ini ntar komedi nggak sih kalau Sembrani? Iya sembrani arahnya komedi sih. Tapi sebenarnya ada satu lagi dong. Cuman aku lupa siapa ya yang suka breaking the fourth wall itu siapa ya di sini ya. Aku lupa lagi, ada satu karakter lagi. Kemarin aku baca ulang, aku wah, ini ngobrol sama pembaca ini. Aku lupa lagi karakternya siapa. Wait. Kalau sebenarnya sembrani nanti udah apa? Sembrani memang juga adalah hero yang konyol ya. Ya suka ngelawak segala macam lah. Si Tangguh kita tahu ya. Tapi aku lihat di trailer ini Tangguhnya bener serius Pak. Tangguhnya serius banget. Waduh, kok yakin nih dia si Cebeni kok jadi Tangguh nih? Ya kan nggak semuanya orang yang ngelawak bakalan nggak serius kalau dihadapin apa Dokter Setan dan lain-lain. Sebenarnya sih kayaknya Tangguh ini lebih ke orang yang serius aja. Mungkin dia kikuk dan dia agak canggung. Mungkin gimana. Bumi Langit itu bukan tipe yang tokohnya ngelawak sih kayaknya sih. Aku nggak pernah lihat ada tokoh Bumi Langit yang di film itu benar-benar ngelawak. Karena tag-nya Jokan itu lebih ke komedi yang kelihatan lucu tapi orangnya nggak niat ngelucu gitu loh. Kayak waktu Sancaka tanya sama Mulan kenapa pakai rok kayak gitu, karena Sancaka polos aja gitu loh, dia nggak tahu kan, dan itu justru lucu karena Sancakanya polos banget, nggak tahu kalau dia pakai rok karena dia naksir sama kau, pengen kelihatan lebih feminim dan ini itu gitu. Adegannya lucu cuman Sancakanya nggak pengen ngelucu gitu kan. Kayak si waktu ngamuk, apa-apaan nih? Lo kebayang nggak? Gue udah nunggu kawin dari zaman kapan? Ngapain ribet-ribet di sini? Dia emang wajar ngamuk, kawinannya diganggu gitu kan? Ngamuk wajar. Sebenarnya adegannya niatnya nggak ngelawak, cuman adegannya jadi lucu. Kayaknya di Bumi Langit bakalan kayak gitu semua sih. Same vibes kayak yang biasa aja dong lihat saya itu kan juga bukan ngeledek kan, vibe-nya ngeledek kan. Dia lebih kecongkak kan Alananya di situ. Dia kayak ngeledek. Ada rasa bangga juga, percaya diri gitu. Nah itu Alana di awal-awal trailer ya, dia kelihatan kayak takut, dia kelihatan kayak gemeter dan segala macam gitu kan, kayak cemas, anxiety dan segala macam. Tapi begitu dia pakai kostum Sri Asih, percaya dirinya luar biasa sekali, berubah drastis karakternya. Yes. Jadi aku mikir kayaknya di awal dia memang belum menerima Dewi Asih. Setelah akhirnya dia kenal kalau sosok yang bikin aku takut selama ini ternyata Dewi Asih dan dia orangnya baik banget dan dia begini. Dia jadi ngerasa aman, dia ngerasa santai. Aku mikirnya kayak gitu sih. Jadi aku makin percaya kalau itu Dewi Asih sih. Sama. Jadi Kiel ya, aku masih bingung tuh Dian Sastro kenapa itu? Kalau dia bilang Alana itu, kenapa itu? Pas pengen banget ada Dian Sastro sumpah, jadi plot gitu. Oke. Mungkin di ending ya.
Mungkin di ending Di sih kalau ending. mungkin di ending sih. Mungkin Dewi Api bakal di-tease mungkin di ending atau di post credit scene mungkin ya, karena kan ya Bumi Langit juga ada post credit scene sama seperti Gundala kemarin. Kita tunggu Post aja. credit scene sih kayaknya Virgo sih. Virgo ya. Amin ya. Amin. Soalnya kan next projectnya memang Virgo kan, dan waktunya nggak lama. Iya. Waktunya nggak lama. Bang Joko Anwar tetap bilang 2022 ya, Virgo ya. Iya. Iya. Tetap bilang 2022. Jadi ya 2020 tinggal berapa bulan lagi? Sri Asih Oktober, habis itu November Desember deh. Mungkin November nggak ada, kalau nggak Desember sih, kalau nggak mau bertabrakan sama si Asi ya. Kalau November nggak sempet sih, terlalu mepet kayaknya. Masa bulan ini Sri Asih, bulan depan langsung Virgo, kayaknya mepet banget sih. Desember ya, mungkin Desember lah, masuk akal Desember. Kayaknya ya. Desember sih ya. Aku mikirnya sih mepet antara Desember sama Januari sih. Aku kayaknya mikirnya mepet-mepet tanggal ke Liburan Januari sih. Natal. Liburan Natal aku mikirnya sih beneran. Liburan Natal mepet ke tahun Apalagi baru. Pak Ocha emang suka filmnya tuh memang ditayangin memang Natal kadang. Natal sama Oh, iya. Lebaran Pak Ocha itu. Oh gitu Pak Ocha ya. Oke. make sense. Make sense sih kalau Virgo, karena kan lagi-lagi Alna pernah nonton konsernya Virgo. Jadi masuk akal, komoditis lah. Bagus kira-kira. Tayang di TV ya kan, bisa aja konsernya Virgo ditayangin di TV atau Iya. kompetisi musiknya kan tayang di TV, kompetisi musiknya Gitu. Virgo kan. Iya kan? Iya. Itu tayangnya di TV kan. Atau mungkin kekeosan yang ada di Virgo. Iya, mungkin diberitain di TV gitu kan. Iya. Telah terjadi kerusuhan di ajang pencarian bakat, bla 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 gitu. Bla bla bla. Mungkin ke situ sih. Tapi kalau menurutku sih kayaknya adegan itu akan diambil sama seperti di komik ending dari situ, si Asi yang Dewi itu. Kan di ending kan juga gitu. Mungkin di endingnya ya mereka plek-plekan ambil di situ, dan mungkin itu alasannya kenapa mereka tuh merilis komik itu agar supaya mungkin di post credit-nya adegan yang sama tinggal direka ulang aja di live action. Itu kacau sih. Nyambung ke komiknya yang mereka rilis kemarin. Oh, berarti kesini arahnya. Oke. Atau bisa jadi di post credit scene-nya bukan ke Virgo, kalau menurutku ya. Itu ke Rengganis dan Alana. Lagi-lagi Rengganis ya. Lagi-lagi Rengganis. Karena aku masih percaya, karena gini, mohon maaf. Bumi Langit kemarin ketika mereka tuh menulis komik itu pasti dong ada hubungan dengan filmnya dong, karena kan itu benar-benar mereka pasti mengarah ke filmnya. Mungkin di situ. Karena Alana udah eksis nih. Godam juga bisa sih kalau Godam. Bisa jadi Godam sih. Banyak banget. Kalau Virgo nih ya, aku udah bikin nih. Jadi awal-awal tuh selesai nih si Asih. Terus post kredit. Terus tiba-tiba layar fade in, suara gemuruh dari sorakan penonton memperlihatkan panggung megah dan alunan musik. Dia detail banget. Dia detail banget. Gitar Riani, drum Monica, keyboard Usi, diperlihatkan sedikit percikan api dan listrik dari tangan Riani. Terus scene ditutup dengan scene close up smear dan senyuman tipis dari Riani yang diperankan oleh Zara. Terus titel Virgo and the Sparkling Spark Soon. Itu bakalan pecah sih kalau menurut dari sisi fans. Dari sisi fans, baiklah. Detail ya. Detail banget ya. Detail. Waduh. Ya balik lagi Virgo Just Official ya. Mantap. Oke. Nah, aku mau juga bahas ini Pak mengenai dokter setannya. Aku kan juga di komik lama kan dokter setan kan nggak punya efek seperti ini ya. Tapi kalau di sini kok dia punya efek asap hitam. Ini sebenarnya batu setan ini asal dari mana ya? Karena batu setan ini kan memang aku tahu dia cuma dari Culika doang, tapi asal usul batu setan dari mana? Apakah kok dia bisa punya kekuatan mystical ini? Maksudnya siapa yang buatnya segala macam, ini dari mana sih asal usul dari batu setan itu sendiri? Lagi-lagi ini sinema kan karakternya dokter setan. Setuju sih, aku setuju sih. Iya sih kayaknya. Soalnya sebenarnya ada satu adegan ya kalau di komiknya di mana si dokter setan ini mengeluarkan aura-aura hitam kayak gitu kan. Sebenarnya ada adegannya kayak gitu juga kalau di komiknya. Cuman nggak benar-benar si dokter setan ini berubah jadi asap dan segala macam sih. Cuman balik lagi itu roh gitu kan. Itu roh setan. Jadi ya bisa aja dia berubah menjadi bentuk abstrak kan. Namanya roh kan, namanya roh setan. Mungkin itu kemampuan yang diberikan oleh batu setan ya, mungkin kayak gitu sih. Kalau di versi film, batu setan ini kan kalau di Jagat Pusaka itu kan
batu yang diberikan oleh setan ya. Terus didiami oleh Culuika. Culuika musuhnya Godam. Iya. Jadi rohnya Culuika masuk ke sana. Kalau di versi revolusi, batu setan ini berasal dari batu kristal Amaratia. Batu kristal Amaratia pecahan yang menyerap dendam-dendam orang korban peperangan. Nyerap masuk sampai di sana akhirnya lahir setan. Dan tiap kali ada orang yang pakai batu setan itu, rohnya masuk ke dalam situ terus bikin batunya jadi semakin kuat gitu loh. Jadi batunya itu isinya banyak roh karena bekas roh-roh para penggunanya doang gitu kan. Dan aku mikirnya sih mungkin salah satunya adalah Culuika juga, salah satu roh yang masuk di sini juga kayaknya bisa kayak gitu kan. Cuman ya itu asalnya batu setan kalau di revolusi. Oke. Oh, beda ya berarti kalau sama di komik originnya Godam ya. Oh, oke. Tapi tetap berkaitan sama setan kayak gitulah. Iyalah. Menjawab semua nih. Karena di situ trailernya ajib, keren banget Pak. Sri Asi tuh kawalan lawan setan anjir. Iya yang dicekek itu kan ya. Wah anjir itu. Iya. Itu wah. Padahal asapnya udah smooth loh. Ya katanya Mbak Opi kurang katanya kurang CGI-nya. Padahal tuh udah mantap banget sih kalau tuh udah dibiarin aja tuh. Iya. Gimana Kiel mau bahas ini? Ya masa. Ayo. Masa lo. Silakan. Lanjut. Jadi gini, di kemarin ya di pengumuman cast di situ ada aktris Faradina Murti ya. Mufti di situ dia dia berperan sebagai Renjana katanya. Oke. Salah satu warga rusun yang terlibat dalam kekacauan gitu. Yang akhirnya dia ketemu sama, kan ada adegannya ya waktu dia di sebelahnya Tangguh tuh, dia lagi ngerangkul adik-adik kecil gitu kan, adik perempuan. Dia lagi ngerangkul adik perempuannya mungkin anaknya, aku nggak tahu. Pokoknya dia lagi ngerangkul perempuan kecil dan di sebelahnya ada Tangguh. Dan di situ dia berperan sebagai Renjana. Dan Renjana itu silakan Giel. Adalah siapa? Aku nggak tahu nih siapa. Masa punya ini pacar iya, jadi Maza. Oh. Ada muncul di komik Maza Prince of Dream, ada karakter namanya Renjana juga gitu. Wah. Dan adiknya namanya? Di sini namanya Karin sih. Karin, iya. Dan Karin di sini yang jadi tokoh utama komik ini sebenarnya, yang bisa dibilang deket sama Maza gitulah ya. Oh. Karena iya. Oke. Easter egg-nya cukup banyak ya dari berbagai macam hero-hero bumi langit ya. Iya, karena balik lagi Bang Jokan bilang kalau film kedua Gundala ini, film kedua Bumi Langit ini bakalan ceritain tentang universe-nya. Nggak, jadi Bang Jokan itu bilang di Sri Asi ini bakal kelihatan Bumi Langit ini arahnya kemana gitu loh. Ya. Kalau Pengabdi Setan kan mau nunggu ke yang ketiga tuh. Kalau Bumi Langit di film kedua udah kelihatan arahnya kemana. Dan emang kerasa sih, dengan Jaga Bumi aja itu udah kelihatan arahnya mau kemana. Kita langsung mikir, oh Pak Agung di film Gundala arahnya ke sana. Ganendra di Virgo and the Sparkling arahnya ke sana. Mungkin di Tira ada mereka lagi berusaha mengumpulkan para jagoan di masa kini. Jangan-jangan untuk melawan organisasi yang sedang akan bangkit. Kita udah arahnya udah kelihatan gitu kan, padahal baru trailer doang, belum filmnya. Di filmnya pasti akan lebih jelas lagi. Iya. Jadi memang janjinya 2 jam 15 menit lagi. 2 jam 15 menit ya. 2 jam 15 menit, aduh itu 2 jam, apalagi 2 jam itu udah, aduh, saya mau lihat lah itu aja sih. Tapi Pak Agung, kalau Bang ngomong Pak Agung kan udah mati Pak di ending Gundala, mungkin sebenarnya belum sih ya. Dia ditusuk di belakangan ya. Aku kalau belum ditusuk di bagian yang fatal, aku nggak percaya kalau orang itu mati sih. Vital Pak maksudnya. Bagian yang vital. Bagian yang vital dan menyebabkan fatal. Pokoknya ya kalau belum nyampe bagian yang vital dan menyebabkan luka fatal, aku mikir cuma luka biasa sih. Kayak Pengkor misalnya, Pengkor ditembak. Tapi habis itu dia masih bisa ngoceh lama banget ya kan? Iya. Jadi kalau orang ditembak di bagian yang vital, udah game dong, game over di sana kan? Dia enggak dong, masih kayak benar-benar itu, berarti. Dan pegangannya juga di sini, dan itu masih luka biasa. Dan sebenarnya masuk akal sih. Yang nembak kan Ridwan Bahri ya, pejabat.
Kalau tiba-tiba dia nembak ke bunuh orang gimana? Namanya kacau sih, namanya Iya, meskipun dan dia nggak penjahat ya. sebodoh itu juga, dia nggak sebodoh itu juga. Si Pengkor cukup ditembak di bagian yang nggak vital gitu kan. Yang penting dia jatuh, dia udah cukup gitu doang kan. Nggak perlu gimana-gimana. Sebenarnya kayak gitu kan, gampang banget sih sebenarnya. Ridwan Bahri nggak bakalan mungkin seberani gitulah buat ngebunuh orang kayak gitu. Apalagi dia jabatannya penting kan. Dan Pak Agung menurutku juga sama sih. Pak Agung kayaknya cuma luka doang sih. Oh, oke. Mungkin dia akan reveal. Aku berharap gitu ya. Semoga. Anggota jaga bumi tingkatan dia. Tapi benar sih kata Bang Onta sih, cuman ditusuk di bagian belakang sini kan. Iya, di sini kan. Iya. Dan kalau untuk pisau itu paling ya bakalan bertahan. Yang nusuk siapa sih? Yang nusuk siapa sih? Ameng kan? Ameng. Ameng ya? Yang nusuk ya? Kan dia pakai paku kalau nggak salah nusuk itu. Iya, paku. Atau Destiny kita. Destiny kita pakai pulpen malahan. Destiny kita itu dia ini Bukan yang Destiny. adiknya si Merpati nyekek gitu. Gak. Oh iya. Disney bukan Desti. Lupa siapa yang nusuk siapa. Kanigara ya? Kanigara. Lupa siapa yang nusuk tadi. Kanigara nggak pakai senjata, dia pakainya gini Kanigara. Office ya. Oh, oke. Ya itulah pokoknya ya. Oh, itulah. Kita tunggu aja lah. Kita nonton lagi kali ya. Tapi Pak, aku dapat rumor entah dari siapa, ada informasi segala macam. Si siapa Kanigara kabarnya akan muncul di Asis sebagai anak Pengkor. Itu bener nggak sih? Aku mau klarifikasi aja sih. Itu bener nggak sih? Aku nggak pernah dengar soal itu ya. Kanigara katanya Kanigara dari mana itu? Kayaknya enggak ada sih. Ada di IG. Aduh lupa di sosial mana. Aku dapat gitu. Kanigara akan muncul. Lah, anak Pengkor. Serius nih? Kayaknya enggak sih. Kalau menurutku enggak sih. Tapi menurutku anak bapak itu memang tersebar di seluruh pelosok kan. Tapi karena ini film Sri Asih sebelum Gundala, menurutku belum sih. Gak bakalan ada anak bapak juga di sini kayaknya. Kalaupun ada anak bapak ya sebelum Gundala gitu loh. Masih sebelum Gundala. Kalau misalnya ada anak bapak di sana ya masih zaman sebelum Gundala. Kecuali Virgo, bisa jadi ada anak bapak. Scorpion Sister, aku harap itu para anak bapak sih. Kayaknya mereka ada sih. Yes. Iya. Bisa jadi. Tapi aku berharap di kelompoknya ini juga ada sih. Aku berharap ada beberapa anak bapak yang muncul di sinilah. Mungkin buat jadi pasukan-pasukan doang gitu kan. Buat jadi ini. Tapi ya entahlah. Kayaknya Sri Asih fokusnya ke Dokter Setan sih ya. Sama para panglimanya Dewi Api yang mau dibangkitkan. Kita masih belum tahu para panglimanya itu siapa aja. Memang bakalan ada bapak, tapi ya bukan kayak kemunculan Ganda Hamdan aja gitu kayaknya. Aku sebenarnya sih excited banget nunggu Pengkor karena aku pengen tahu nasibnya dia gimana. Apakah dia di penjara ya kan? Apakah dia gimana? Tapi karena Sri Asih ini filmnya terjadi sebelum Gundala, jadi ya meskipun kita ngelihat Pengkor ya kita nggak bakalan dapet jawaban itu setelah Gundala Pengkor diapain gitu kan. Iya. Dan katanya sih Sri Asih ini terjadi nggak lama sebelum Gundala sih. Jadi jaraknya nggak lama, jaraknya nggak berjarak jauh gitu loh. Jaraknya dekat, cuman tetap sebelum Gundala. Menurut aku di final battle nanti itu Sri Asih bakalan pakai suit yang di Gundala. Waduh. Itu suitnya Sri Asih di Gundala itu bukan suitnya gadis banget ya? Itu gadis banget ya, suitnya kan krem. Abu-abu. Iya sih. Aku masih suka sama kostum yang ini sih. Sebenarnya aku harap jangan sih. Okay. Meskipun kelihatan ya di belakang ya. Di belakang itu kan kelihatan ada kostumnya ya kan. Iya. Ada kelihatan kostum di situ dipajang ya kan. Cuman tapi kalau memang iya sih benar juga Kiel ya. Karena bakalan lanjut ke Gundala ya. Mungkin bakalan ada adegan menyelamatkan Sancaka gitu kan. Nyelepet truk gitu kan. Mungkin ada. Siapa tahu kan. We never know sih. We never know lah. Kita bakalan dikasih tahu persepsinya Sri Asih di sana, kenapa dia bisa ada di situ waktu itu gitu kan. Oh, ini ya. Berarti maksud Bang Ota itu adalah transisi dari antara Sri Asih ke Gundala, nyambung ke situ. Mungkin menurutku sih. Jadi kostum make sense kalau kostumnya muncul di bagian akhir, dia pakai kostum yang itu ya bener juga sih emang sih.
Tapi aku masih tetap pakai suka kostum yang hitam. Aku suka banget warna hitam sama emas. Serius, aku suka banget sama warna hitam sama emas. Oh, namanya kelihatan Pak ya. Makanya Bang Joko juga ada ngomong kan di kemarin press conference itu. Kalau di sini bakalan dikasih tahu kenapa kostumnya beda sama yang di Gundala. Jadi ada alasannya ya. Iya. Oke. Kita tunggu aja ya jawabannya di film nanti. Oke, sebagai penutup Pak, sebagai penutup podcast ini, harapan kalian nih untuk film Sri Asih nanti apa sih kira-kira? Ada dari Bang Onta, Kakir, habis itu ke aku ya. Terakhir, Bang Onta gimana? Kalau aku sih aku berharap ya Sri Asih ini filmnya bisa bikin banyak orang suka sama superhero Indonesia. Aku berharap filmnya bisa menggait banyak fans untuk Sri Asih gitu kan. Karena menurutku Sri Asih pantas banget buat disukai. Dia karakter yang keren, dia karakter yang kuat, dia populer juga gitu kan, populer. Jadi aku harap bisa menarik lebih banyak fans lagi. Ada makin banyak orang yang bisa suka sama Sri Asih. Aku berharap filmnya bisa mewujudkan itu gitu loh. Bisa menarik minat banyak orang buat suka sama superhero Indonesia. Amin lah ya. Kalau aku sama sih sebenarnya sama Bang Onta. Ya, pada akhirnya semoga Bumi Langit semakin dikenal lagi sih sama anak-anak muda maupun orang yang udah lumayan berumur gitu-gitu. Saya maksudnya. Nggak gitu. Loh, saya kan tidak Angkat tangan deh aku kalau ngomong gitu. saya tidak tahu itu ya. Gitulah pokoknya intinya, dan semoga filmnya banyak yang nonton sih dan ekspektasinya. Amin. Amin. Moga rame, moga banyak yang excited ya, karena Mungkin aku lihat 5 sampai 10 tahun ke depan Bumi Langit bakalan gede banget. Amin. Amin. Aku lihat soalnya dari mulai para komikusnya, dari para mulai filmmakernya, bahkan para aktornya, mereka itu beneran excited banget sama superhero Indonesia in general. Bang Joko Anwar dia koleksi komik banyak banget, men. Dia penggemar komik juga. Jadi memang dia juga suka sama karakter Mandala yang ada di film zaman 80-an. Jadi memang suka gitu kan. Terus juga Mbak Upi suka komik-komik wayangnya Pak Era Kosasi. Kita lihat juga para aktornya benar-benar excited banget buat memerankan karakter-karakter ini, bukan cuma kerja dan jadi duit, tapi mereka benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan karakter ini karena mereka suka sama culture ini, sama budaya ini gitu loh. Jadi aku harap sih tidak mengkhianati hasil lah ya. Semoga kerja keras dan usaha mereka nggak mengkhianati hasil lah. Amin. Ya. Amin. Oke, dari aku juga seperti itu sih, bahwa nih film juga harus bisa ditonton oleh para generasi sekarang sih, karena mereka bisa mengenal hero-hero itu nggak cuma Marvel DC tok loh. Ada superhero yang di Indonesia itu banyak banget, dan ini Bumi Langit udah merepresentasikan dengan live action. Itu aja. Benar. Dan banyak juga superhero dari daerah-daerah yang lain juga gitu kan. Kalau Sri Asih kan konsepnya lebih ke Jawa Barat ya, lebih ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena dia di Gunung Padang ceritanya kalau di zaman dulu. Dan ada banyak banget superhero Bumi Langit yang dari daerah-daerah yang lain, dari Bali juga ada, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga ada. Ada banyak banget. Jadinya makin kesana juga pasti bakalan makin beragam dan makin menarik lagi kalau semuanya diangkat. Kayaknya nggak bakalan lama sih. Apalagi Aquanus, aku curiga banget Aquanus itu bakalan dibuat di, ya begitulah. Jilid 2 mungkin ya. Yakin Kiel? Jilid 1. Waduh. Amin lah ya. Aduh. Oke, itu ini nggak sih kalau kita udah ngobrol semua teorinya, bahkan kita udah beritahu detail mengenai trailer Sri Asih. Dan habis ini aku mau lihat Brandon Bang Onta dulu habis ini. Thank you. Aku bikin begadang itu dari semalam. Dan ini jam 4 sore aku langsung udah upload, habis ini cuci muka sebentar, ada Mario podcast. Oke. Oke, kita udah teori semua dan kita udah melebarkan semua teori di kepala kita mengenai Sri Asih. Nah, sekarang giliran kalian nih penonton nih. Kalau kalian punya teori selihat apapun itu, langsung aja komen di bawah Pak. Karena gue pengen tahu nih, rakyat berbilangnya itu teorinya seperti apa. Karena di grup aja itu banyak banget teorinya bagus-bagus. Nah, silakan lontarkan semua di sini seperti. Jangan berhenti berteori lah intinya.
Ya, Pas tulis. filmnya tayang juga teori aja udah. Oh, kalau filmnya tayang makin rame lagi tuh. Makin rame itu lah. Dulu Gundala waktu belum tayang rame, waktu Gundala udah tayang makin rame lagi. Soalnya tipe filmnya Gundala itu seperti ini, menjawab pertanyaan tapi habis itu ngasih banyak pertanyaan lagi. Iya. Udah kayak gitu. Jadi ya buat kalian tulis teori kalian di kolom komentar, nanti kita baca. Aku biasanya suka sih baca-baca komentar di video podcast kita sama Mario Angelo. Nah, itu. Oke, nanti kita jawab nih. Ada beberapa teori yang ini sikat. Gitu. Oke. Terima kasih buat Bang Ota Jagoan Kancil dan juga Kak Yeskel dari Fear Gorgeous Official yang sudah menemani gua untuk membahas trailer Stray AC ini. Oke. Dan jangan lupa subscribe channel Mario Angelo dan kita akan terus update video baru seperti ini buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe Jagoan Kancil. Oh ya, Jagoan Kancil selamat untuk 13.000 subscribernya. Selamat. Mantap. Jangan lupa juga kalian follow Instagram Fear Gorgeous Official ya, karena ini akun Instagram fans clubnya Virgo yang resmi, yang official. Bentar lagi filmnya juga bakalan tayang, dan Bang Joko Andar udah bilang dia excited banget karena filmnya keren banget. Nah, itu. Oke, kalau yang suka fans Virgo, langsung aja follow di Virgo Official. Semua sosmednya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Tinggal klik aja, oke? Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan nantikan terus podcast di next podcast selanjutnya. Adios, selamat malam, dan